Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Firmansyah. Saya dari kelas PTK 2D. Baik, di sini saya akan sedikit mempresentasikan dan menjelaskan materi mengenai diksi atau pemilihan kata. Oke, baik, di sini ada isi materi. Yang pertama definisi diksi, kemudian fungsi diksi, kemudian syarat diksi, keempat ciri diksi, dan yang terakhir jenis diksi. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita langsung ke materi yang pertama, yaitu definisi diksi. Nah, definisi diksi adalah adanya sebuah pilihan kata-kata yang cocok untuk mengkomunikasikan cerita atau ide, gaya ekspresi, bahasa, kosakata, dan lain sebagainya. Cocok untuk mencapai efek yang akan diinginkan. Oke, kemudian di sini juga ada fungsi diksi. Dengan mengacu pada definisi diksi yang tadi di atas, fungsi diksi adalah bahwa pemilihan kata-kata dan cara di mana mereka ditransmisikan mungkin sesuai bagi orang lain untuk memahami tujuan yang dimaksud. Nah, adapun fungsi diksi di sini ada 4. Yang pertama itu membantu pembaca atau audiens untuk memahami apa yang penulis atau pembicara katakan, kemudian menjadi simbol ekspresi dalam sebuah ide, kemudian mengkomunikasikan ide atau gagasan dengan tepat, dan yang terakhir menciptakan dalam kegiatan komunikasi lebih efisien dan efektif. Jadi fungsinya ini banyak sekali. Yang pertama itu membantu pembaca dan audiens untuk memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis ataupun pembicara. Nah, kemudian juga sebagai diksi ini bisa dijadikan sebagai simbol ekspresi atau sebuah ide dari seorang penulis ataupun pembicara. Kemudian mengkomunikasikan ide atau gagasan dengan tepat ini maksudnya dengan adanya diksi ini kita dapat menggambarkan atau mengkomunikasikan kepada orang-orang atau halayak ramai tentang ide atau gagasan yang ingin kita sampaikan. Dan terakhir, menciptakan dalam kegiatan komunikasi lebih efisien dan efektif. Nah, dengan adanya diksi ini atau pemilihan kata ini, komunikasi itu akan jauh lebih efisien dan efektif. Maksudnya adalah tidak berbelit-belit, kemudian tidak berkepanjangan, maksudnya tidak berbelit-belit itu. Nah, di sini diksi berfungsi untuk pembicaraan kita atau ngobrol lebih efisien dan efektif. Nah, kemudian ada syarat diksi. Berikut merupakan beberapa syarat dalam sebuah diksi, diantaranya ialah sebagai berikut. Dapat menangani dengan berbagai kosakata dan menerjemahkan kata-kata menjadi sebuah kalimat dengan secara jelas dan mudah untuk dipahami dan lebih efektif. Ketepatan dalam sebuah pilihan kata dalam transmisi ide. Nah, yang terakhir syaratnya adalah pengarang harus dapat secara akurat membedakan makna dari ide yang ingin disampaikan dan mempunyai sebuah kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai selera dalam pembacanya. Nah, adapun tadi itu yang telah saya sampaikan itu merupakan syarat-syarat diksi atau syarat-syarat yang harus dilakukan untuk membuat suatu pemilihan kata, ya guys. Oke, di sini selanjutnya materi ciri-ciri diksi. Nah, yang pertama ini ada hak atas pilihan kata untuk mengekspresikan ide atau hal-hal yang ditentukan. Gunakan kosakata yang dimiliki oleh manusia bahasa dan dapat mengubah atau membawa kekayaan menjadi dengan sebuah kata yang jelas. Ketiga, dapat digunakan sebagai membedakan dalam nuansa makna dengan bentuk yang dapat sesuai dengan ide dan situasi serta rasa nilai pembaca. Nah, kemudian selanjutnya ini materi mengenai jenis-jenis diksi. Jadi diksi itu dibagi menjadi dua, ada makna konotatif dan ada juga makna denotatif. Nah, maksud dari makna konotatif ini adalah bahwa menunjukkan makna yang tidak benar
benar berarti kata dari kalimat, jadi makna tidak sebenarnya ya guys. Kalau lebih simpelnya itu berarti konotatif ini merupakan makna tidak sebenar-benarnya. Nah, contoh makna konotatif di sini adalah seorang ibu bekerja tanpa lelah dari pagi hingga malam untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Membanting berarti bekerja yang keras gitu. Nah, kita bisa nah, kemudian juga di sini ada makna denotatif. Maksudnya adalah makna denotatif berarti sebuah makna asli, makna aktual dan atau makna asli dari suatu kata atau kalimat. Nah, makna denotatif ini merupakan kebalikan dari sebelumnya, itu makna konotatif. Jadi makna denotatif ini fakta atau emang real gitu makna aslinya. Contoh makna dari denotatif: Sultan suka membaca, jadi tidak begitu heran dan dia pintar dan memiliki banyak sebuah pengetahuan. Nah, oke. Jadi segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.